Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Effendi dari kelas 1A Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada menciptakan sistem atau mesin yang dapat meniru atau melampaui kecerdasan manusia, seperti belajar, berpikir, mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Kecerdasan buatan dapat diterapkan dalam berbagai bidang dan aplikasi, seperti pengenalan suara, pengelolaan bahasa alami, penglihatan komputer, robotika, dan lain-lain. Kecerdasan buatan juga dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta menciptakan inovasi baru. Ada beberapa contoh kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, asisten virtual seperti Google Assistant dan Siri, yang dapat menjawab pertanyaan, memberikan informasi, mengatur jadwal, dan melakukan tugas-tugas lainnya dengan menggunakan suara atau teks. Kemudian yang kedua ada rekomendasi produk atau konten yang sesuai dengan preferensi pengguna berdasarkan data historis atau perilaku mereka. Kemudian ada penerjemah online seperti Google Translate atau Microsoft Translator yang dapat menerjemahkan teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain dengan menggunakan teknik machine learning. Selanjutnya ada game AI. Game AI seperti AlphaGo yang dapat mengalahkan pemain profesional catur dengan menggunakan strategi deep learning. Kemudian ada robot humanoid seperti Sophia yang dapat berinteraksi dengan manusia secara emosional dan ekspresif dengan menggunakan sensor mata dan suara. Kemudian gimana sih sejarah diciptakannya kecerdasan buatan itu? Kecerdasan buatan memiliki sejarah yang panjang dan menarik, yang dimulai dari zaman kuno hingga masa kini. Menurut beberapa sumber, awal mula diciptakannya kecerdasan buatan adalah pada tahun 1950-an ketika seorang ilmuwan matematika bernama Alan Turing mengeluarkan pernyataan yang membangkitkan semangat pengembangan AI. Turing adalah orang pertama yang mengemukakan gagasan tentang mesin yang dapat berpikir seperti manusia dan memperkenalkan tes Turing sebagai alat untuk mengukur kecerdasan mesin-mesin. Tes Turing adalah sebuah metode untuk menentukan apakah suatu sistem komputer dapat dikatakan cerdas atau tidak. Tes ini melibatkan sebuah interaksi antara manusia dan mesin, di mana manusia memberikan pertanyaan kepada mesin dan mencoba menebak jawabannya. Jika mesin dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan cara yang sama atau lebih baik dari cara manusia, maka tersebut dikatakan berhasil. Tes Turing menjadi salah satu inspirasi bagi banyak peneliti dan pengembang AI selanjutnya, seperti John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, dan lain-lain. Mereka telah melakukan berbagai penelitian dan eksperimen untuk menciptakan sistem atau mesin yang lebih cerdas dari manusia dalam berbagai bidang dan aplikasi. Ada beberapa contoh hasil dari penelitian dan eksperimen mereka, yaitu yang pertama ada program komputer Deep Blue. Deep Blue yang berhasil mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov pada tahun 1997. Kemudian ada program komputer Watson yang berhasil memenangkan kompetisi televisi Jeopardy melawan para ahli pengetahuan umum pada tahun 2011. Kemudian ada program komputer AlphaGo yang berhasil mengalahkan pemain profesional catur Go Lee Sedol pada tahun 2016. Kemudian ada program komputer Sophia yang berhasil berinteraksi dengan manusia secara emosional dan ekspresif dengan menggunakan sensor mata dan suara.
Itulah secara singkat tentang awal mula diciptakannya kecerdasan buatan. Nah, sejarahnya udah nih. Selanjutnya kita belajar tentang manfaat kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan memiliki banyak manfaat bagi manusia, terutama di berbagai bidang seperti pembelajaran. Kecerdasan buatan dapat membantu manusia dalam belajar dengan cara yang lebih efektif dan menyenangkan. Misalnya, dengan menggunakan tutor robot yang dapat mengajarkan materi pelajaran secara interaktif dan personalisasi. Kecerdasan buatan juga dapat membantu manusia dalam mengakses informasi dari berbagai sumber dengan mudah dan cepat. Kemudian pengenalan wajah. Kecerdasan buatan dapat membantu manusia dalam mengenali wajah orang lain dengan menggunakan teknik pengolahan gambar dan pembelajaran mesin. Misalnya, dengan menggunakan asisten virtual seperti Google Assistant dan Siri yang dapat mengenali suara dan wajah pengguna, kecerdasan buatan juga dapat membantu manusia dalam melakukan keamanan dan identifikasi dengan cara yang lebih akurat dan aman. Kemudian ada pengendalian robot. Kecerdasan buatan dapat membantu manusia dalam mengendalikan robot dengan cara yang lebih mudah dan intuitif. Misalnya, dengan menggunakan sistem navigasi yang dapat membantu robot bergerak dari lingkungan yang kompleks. Kecerdasan buatan juga dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan yang berbahaya atau sulit untuk dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian ada pencarian internet. Kecerdasan buatan dapat membantu manusia dalam mencari informasi dari internet dengan cara yang lebih relevan dan bermanfaat. Misalnya, dengan menggunakan rekomendasi produk atau konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Kecerdasan buatan juga dapat membantu manusia dalam menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit atau tidak ada jawaban pasti. Kemudian, ada pengolahan bahasa alami. Kecerdasan buatan dapat membantu manusia dalam memproses bahasa alami dengan cara yang lebih cepat dan tepat. Misalnya nih, dengan menggunakan penerjemah online seperti Google Translate atau Microsoft Translator yang dapat menerjemahkan teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain. Kecerdasan buatan juga dapat membantu manusia dalam berkomunikasi dengan orang-orang dari latar belakang budaya atau bahasa yang berbeda. Itulah beberapa manfaat kecerdasan buatan bagi manusia. Tentu saja, masih banyak manfaat lainnya yang belum kita ketahui atau belum terwujud. Dari manfaatnya tadi, tentu kecerdasan buatan juga dapat menimbulkan dampak negatif atau bahaya yang tidak diinginkan, seperti pengangguran meningkat. Kecerdasan buatan dapat menggantikan pekerjaan yang rutin atau berulang dengan menggunakan otomatisasi. Hal ini dapat menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Menurut penelitian Brookings Institution 2019 ada 36 juta orang yang pekerjaannya rawan digantikan oleh otomatisasi. Kemudian ada pelanggaran privasi dan kesenjangan sosial. Kecerdasan buatan dapat mengumpulkan dan menganalisis data pribadi manusia dengan menggunakan teknik machine learning. Hal ini dapat membahayakan hak-hak dan kebebasan manusia dalam hal informasi, komunikasi, dan identitas. Selain itu, kecerdasan buatan juga dapat menyebabkan diskriminasi atau ketidakadilan sosial jika tidak ada pedoman etika atau regulasi yang jelas. Kemudian, dampaknya merusak reputasi dan kredibilitas. Kecerdasan buatan dapat membuat konten palsu atau manipulatif dengan menggunakan teknik deepfake. Hal ini dapat merusak reputasi dan kredibilitas seseorang atau organisasi jika konten tersebut disebarkan secara luas tanpa sepengetahuan mereka. Misalnya,
dengan menggunakan deepfake untuk membuat video politik yang menyesatkan. Kemudian dampak negatifnya mengancam keamanan dan kedamaian. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk tujuan jahat atau bermusuhan dengan menggunakan senjata otonom yang mematikan. Hal ini dapat mengancam keamanan dan kedamaian manusia jika terjadi konflik atau perang antara negara-negara yang memiliki teknologi ini, misalnya dengan menggunakan senjata otonom untuk menyerang target militer. Itulah beberapa dampak negatif kecerdasan buatan bagi manusia. Tentu saja, masih banyak dampak lainnya yang belum kita ketahui atau belum terwujud. Demikian kita sudah mempelajari tentang kecerdasan buatan, manfaat, dampak negatifnya, dan sejarahnya. Akhir video, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.